Kehidupan adalah sebuah kanvas dan kita adalah pelukisnya. Masa kecil adalah masa yang indah. Hidup dengan mata dan jiwa kanak-kanak. Kegairahan menatap dunia yang penuh keajaiban, kreativitas yang tanpa batas, serta keberanian untuk mencoba dan melangkah. Beranjak dewasa, tantangan dan masalah tiba. Hidup yang bergairah jadi lebih pasrah. Perlahan, kreativitas menjadi terbatas. Keberanian memudar, kekhawatiran pun membesar. Alangkah membosankan menjalani kehidupan dengan kepasrahan, keterbatasan, dan kekhawatiran. Untuk hidup yang lebih berarti, ternyata kita masih perlu mencari. Oke sobat semua, sekarang kita udah beres-beres dan kita siap menuju ke tempat camping selanjutnya. Mau tahu tempat camping selanjutnya? Pantengin terus video ini, jangan lupa komen. Kita pindah lokasi camping. Di bawah ada view yang keren, ada tempat yang juga menarik. Kita masuk ke kawasan Hotel Javana Spa. Hotelnya itu sekarang sudah tidak beroperasi, tapi camping groundnya masih bisa kita pakai. Tak hendak kehilangan arti, kami pun melanjutkan untuk menyegarkan hati, mencari inspirasi dengan melanjutkan camping kami. Masih di Cidahu juga. Kali ini kami memilih Javana Spa untuk tempat kami bergiat. Berdiri sejak tahun 1991. Hotel dan camping ground Javana Spa merupakan bangunan paling ujung dari Jalan Cidahu. Lahannya membentang luas dan menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lahan rumput yang hijau, bangunan yang tertata cantik, dihiasi taman-taman cantik bergaya Jepang. Di masa jayanya, banyak wisatawan asing yang memilih bermalam di sini. Menikmati spa, yoga di tempat yang indah dan asri tentu merupakan suatu pengalaman yang sangat bernilai. Sayangnya pandemi ini membuat industri pariwisata terpukul. Untuk sementara waktu, hotel dan camping ground ini tidak menerima tamu untuk bermalam, sehingga beberapa karyawannya terpaksa dirumahkan. Beruntung, kami masih bisa bermalam di camping groundnya, meski tanpa fasilitas listrik, karena gardu listriknya baru saja rusak, tersambar petir beberapa minggu yang lalu. Kim kembali bergegas mempersiapkan masakan untuk makan siang kami. Sambil menunggu masakan siap, kami mencoba mengeksplorasi aliran sungai kecil di dekat tempat makan. Waktu tempuhnya hanya sekitar 7 menit saja. Kita mau ngecek sungai di bawah, apakah nyaman untuk main-main. Ya, udah berapa kali ke sini, gue belum pernah ke sungai yang di bawah. Makanya gue pengen dicek nih, siapa tahu di sini bisa jadi tempat main buat tamu yang anak-anak. Oke, ini kenapa jalannya tertutup? Sebenarnya ini udah ada jogging tracknya, teman-teman. Tapi karena nggak ada tamu, ya secara alami menutup, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba buka lagi ya, supaya lebih banyak orang yang bisa bermain di sungai ya, supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati keindahan alam di Javana Spa. Ditemani oleh Kang Atma, petugas Javana Spa, kami pun mencoba mengeksplorasi dan melihat kemungkinan curug kecil ini menjadi tempat bermain-main setelah menikmati kopi dan makanan di areal kantin camping ground.
Ya lumayan, keren. Kita eksplorasi tanpa batas. Ada sih batasannya, iya kak. Batasannya safety bro. Kalau udah nggak safety boleh mundur bro, iya kak. Ternyata curug kecil ini lumayan menarik. Dalam hati kecil, saya berkata, sudah berapa kali kesini, kok malah belum pernah mendatangi curug kecil ini. Padahal ini tempat yang lumayan menarik untuk dinikmati sambil membakar kalori dengan berjalan kaki atau berlari kecil. Wah, ternyata di bawah tempat kita nongkrong tadi ya, ada juga curug kecil nih. Jadi cuma 7 menit udah sampai, bro. Ya. Asik banget. Ya, di bawah ada. Setelah mengeksplorasi air terjun kecil, kami pun kembali ke kantin untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan oleh Kim. Oke sob, setelah trekking dan kita jalan-jalan ke air terjun, sekarang tentunya kita butuh energi kembali. Nah, sekarang kita mampir ya untuk masak-masak, dan hari ini ya Mbak Kim udah masak sesuatu yang istimewa nih buat kita semua nih. Masak apa nih kita hari ini Mbak Kim? Menu makan siang hari ini sederhana sih, ada nasi liwet, ada ikan asin, ada lalapan, ada sambal. Nah ini nih teman-teman ya, jadi Chef Kim ini ya, dia punya warung makan kuliner nih. Teman-teman bisa cek ya di Kim di Kitchen nih, follow ya Instagramnya ya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa ngerasain makanan-makanan enak buatannya di. Nah ini baru sambal beneran. Kalau semalam kita makan sambal awetan, sekarang baru fresh ini, diulek langsung ya. Silahkan lihat nih teman-teman ya, tuh cabai-cabainya, tomat-tomatnya seger banget kan ya, sehingga ya menu kita wah kayaknya gue bakal nambah nih teman-teman ya. Telat lu bang, gue udah habis paro. Wih deh saking enaknya nih, telat lu. Nambah, duluan gue nambahnya. Jangan lupa mampir ya ke Instagramnya Kim di Kitchen. Puas menyantap hidangan makan siang, kami pun bersantai kembali. Dengan kamera dan drone, Alfi sibuk mendokumentasikan suasana alam di sekitar kawasan Javana Spa. Menjelang sore, Iwang pun sampai. Kali ini dia mengajak istri, lengkap dengan 3 orang kru ciliknya, Rachel, Zion, dan si kecil Dasa. 3 kru cilik ini bahkan sampai demo kepada bapaknya untuk diajak ikut merasakan camping menikmati keindahan alam. Sungguh keberanian dan inisiatif yang luar biasa dari anak-anak ini. Bahwa kita tidak bisa hanya diam dan perlu segera bertindak agar keinginan dan harapan yang kita inginkan bisa terwujud. Jalan jam berapa tadi bang? Jam 1 tadi. Jam 1. Iya, ya lumayan lah, agak lancar tadi. Kurang lebih sampai sini berapa jam ya? 3 jam ya? 3 jam. Ya, agak lancar, udah ada tol, udah enak lah tadi. Jadi keluar di Cigombong kan. Iya. Hari ini David pulang terlebih dahulu karena ada klien yang mendadak minta untuk ditemani trekking dan mengeksplorasi keindahan alam di kawasan lainnya. Menjelang malam, Kim pun kembali menyiapkan menu makan malam. Tom yam seafood. Plus buat anak-anak aku bikinin telur dadar sama goreng sosis. Mantep nih. Ini sosis yang mau digoreng ini ya?
Ini yang mau dibakar. Oh, yang mau buat goreng. bakar. Oh, ini lagi mau goreng nih, lagi manasin minyak berarti. Iya. Ini mantap. Kita goreng kerupuk juga ya. Ini nasi liwet sisa siang sama nasi yang udah matang nih. Yuk. Tom yamnya di mana, Mbak? Udah matang tom yamnya? Ini bumbu tom yamnya. Aku beli yang instannya biar cepat. Ini semua bahan-bahan tom yam. Mantap. Kayaknya makan malam kali ini mantap nih. Halo Sobat TAB. Tadi siang kita sudah beraktivitas, terus sekarang ini malam dinginnya lumayan, jadi sekarang kita makan yang hangat-hangat. Aku malam ini tuh masaknya tom yum seafood. Jadi buat kita makan bareng-bareng ya. Habis ini kita masih ada buat bakar-bakaran jagung sama sosis, buat bocil. Yuk kita makan yuk. Sambil merasakan udara dingin di perbukitan Cidahu, kami pun menikmati kehangatan dan kelezatan sup tom yum buatan Kim. Rasanya gimana itu? Seger ya? Enak, kan suaranya kan udaranya kan lagi dingin-dingin gini, enaknya sih makannya ini. Ini diangkat biar nggak kejauhan kuahnya. Nah. Rahel, gimana makanan Tante Kim? Yummy. Yummy, enak ya? Ya, kalau aku sih 100, nilainya aku 100. Nilainya 100. Aku senang. Sama-sama. Enak ya? Seru. Emang kalau camping seru ya? Iyalah seru. Tidurnya di mana? Tidurnya kan di tenda. Aku suka tuh kalau tidurnya di tenda. Cuman ada 4. Soalnya anginnya tuh enak tuh kalau saya tidur di tenda. Oh, tidur di tenda anginnya asik. Emang nggak dingin? Dingin sih, tapi kan ada selimut. Oh iya, ada selimut. Tapi nggak gerah, soalnya ada AC. Ada AC. AC-nya AC alam. AC Ya, alam. AC-nya AC alam. Ya. Jangan takut buat camping pokoknya, karena camping itu kenyataannya seru tahu. Kalian bisa coba sendiri di rumah yang buat yang punya tenda. Dan jangan lupa nonton lagi episode terbaru Tanah Air Beta Official, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye bye. Keesokan harinya, matahari sudah cukup tinggi. Para kru cilik ini sudah bangun dari pagi dengan semangatnya. Mereka sangat bergairah menyambut hari yang mereka nantikan ini untuk trekking dan bermain-main di air terjun. Sayangnya, Om dan para paman mereka ini masih lelap tertidur di atas kasur dan buayan alam Javana Spa. Tidak kekurangan akal, mereka pun mencari cara agar keinginan mereka trekking dan bermain di air terjun terlaksana. Om Fani, bangun! Bangun, udah siang. Berhasil. Yang pertama nggak berhasil, yang kedua berhasil. Emang misi yang pertamanya bangunin siapa? Yang kedua Om Fani. Bangun. Om Faninya bangun. iya, Om Fajarnya? udah. Waduh, gimana Om Fajarnya nggak bangun ini? Caranya gini nih, tuh. Taruh 1 sendok di tengah. Wah, pintar dia, pintar ditarik. Tertarik oleh energi dan semangat mereka, saya pun segera membuka mata, menggerakkan tubuh, dan menyiapkan diri untuk menemani para kru cilik ini melakukan eksplorasi. Salah satu keunikan dari tempat ini, Javana Spa, yaitu adanya banyak curug-curug untuk tempat bermain. Nah, kali ini kita akan bermain ke curug, karena hari ini kita membawa kru cilik. Ya, mari nikmatin perjalanan kami menuju ke Curug 4 di Javana Spa.
Tujuan kami hari ini adalah mendatangi Curug 4. Ini adalah curug yang paling sering dikunjungi dari rangkaian curug yang ada di Javana Spa. Saya berjalan paling depan sebagai perimeter agar anak-anak ini tetap berada dalam jangkauan pengawasan kami, sekaligus untuk memastikan kondisi sudah cukup aman saat mereka hendak melewatinya. Jika tidak, Iwang, ayah mereka, tentu akan kewalahan untuk mengawasi pergerakan 3 anak kecil yang sangat bersemangat dan bergairah menjalani petualangan mereka. Kemudian kami sampai di pertigaan. Jalur ke kanan adalah rute menuju ke Curug 4. Sedangkan jalur ke kiri merupakan rute menuju Curug 7. Jar, masuk Jar. Saya meminta bantuan Fajar untuk mengecek rute menuju ke Curug 7 terlebih dahulu, sambil berkoordinasi dan menyarankan Iwang untuk beristirahat sebentar bersama pasukan ciliknya di pertigaan ini. Bersama Fajar dan Alfi, kami pun mengeksplorasi trek menuju Curug 7 ini. Ternyata para kru cilik ini tidak sabar dan enggan untuk berdiam diri saja. Tidak mau ketinggalan, mereka pun turut merangsek masuk melewati rute yang sedang coba kami eksplor. Tanjakan dan turunan dalam perjalanan ke Curug 7 sebenarnya tidaklah terlalu ekstrim menurut ukuran saya. Tetapi ruas kaki anak-anak ini mungkin baru setengah atau sepertiga dari ruas kaki saya. Jadi ini medan yang cukup tidak mudah buat mereka. Hanya saja saya merasakan semangat dan kegairahan yang berbeda pada diri mereka. Betul adanya seperti yang dikatakan banyak orang. Setiap kita terlahir untuk bertualang dan berkreasi. Tantangannya adalah menjaga semangat ini tetap menyala begitu kita memasuki zona nyaman di usia yang lebih dewasa. Melihat semangat dan kegairahan para petualang cilik ini membuat saya sejenak bercermin pada diri saya saat ini, yang terkadang lebih banyak mager dan leyeh-leyeh dalam menjalani perjalanan hidup saya. Di mana semangat dan kegairahan masa kecil saya dalam melakukan petualang? Di mana semangat dan kegairahan saya dalam mencoba hal-hal baru saat ini? Halo teman-teman ya. Jadi kalau kita keluar dari Javana Spa menuju ke Curug 4, di sebelah kirinya tuh ada curug kecil. Ya, itu Curug 7. Memang kecil ya, tapi kalau untuk berenang-berenang saya cukup happy. Apalagi kalau seandainya bawa anak-anak kecil ya, ada kolam kecil seperti private pool. Ya, enak kok. Lebih singkat jaraknya dibanding ke Curug 4. Ya, mari kita lihat kebahagiaan para kru cilik kita. Curugnya mantap, nggak mantap-mantap banget. Yang mantapnya adalah anak-anak nerobos jalur. Wah, ini pengalaman sih buat mereka. Gedenya kalah nih gue nih. Kuat banget bocah. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk eksplor ke curug nomor 4. Ini adalah curug yang paling besar dan paling tinggi dari curug-curug yang ada di samping hotel dan villa Javana Spa. Mari kita saksikan bagaimana perjalanannya. Angkat tinggi. Judulnya Ditatar Sejak Dini.
Kalau nggak Diksar. Diksar sejak balita. Yes. Mana ada? Iya. Seru. Tapi gatal. Nanti kita mandi kalau gatal. Terus? Iya. Kita mau lanjut kan nih? Lanjut. Lanjut. Tuh ke air terjun lagi. Pulang Oke. aja ya. Itu Mau pulang, kakinya mau udah lanjut pada lagi. kayak gitu. Udah pulang aja. Oh, Pulang. Gimana nih Jayan, Rasel? Pulang aja apa lanjut? Lanjut. Masih kuat Rasel? Kami enggak, kami aja main lama-lama masih kuat tuh tangannya. Udah, saya mau lanjut juga. Nggak mau lanjut juga. Coba tanya Yakin? bapaknya. Bapaknya yang nggak kuat. Oke. Apa yang ngos-ngosan? Lanjut apa enggak? Lanjut. Perjalanan pun kami lanjutkan ke Curug 4. Rute jalannya lebih terbuka dibandingkan dengan Curug 7. Karena rute ke Curug 4 lebih sering dilewati oleh wisatawan dibandingkan dengan rute ke Curug 7. Setelah merasakan trek yang lebih menyulitkan sebelumnya, rute menuju Curug 4 terasa lebih mudah. Tidak lama berjalan, suara air terjun mulai makin jelas terdengar. Rasel, Zion, dan Dasa pun semakin bersemangat mengayunkan langkah-langkah kecil mereka. Halo kawan. Aduh. Suara air nih udah deket nih kayaknya nih. Udah ada suaranya soalnya. Berarti kita udah mau nyampe di Curug 4. Ayo kita lanjutin dikit lagi nyampe yuk. Semangat. Kita udah deket loh. Curugnya udah makin dekat. Tapi rame juga ya. Bawah. Oke friend, jadi kita udah di depan curugnya. Tuh, udah bisa kelihatan kan dari sini. Curugnya sih kelihatannya gede banget ya. Mantap sih ini. Tapi ada beberapa tamu-tamu juga selain kita. Jadi ya kita bersosialisasi dan bercengkrama dengan teman-teman kita yang lain. Let's go. Sampai di Curug 4, kami pun beristirahat. Sambil bermain air, kami segarkan kembali hati dan kembali kami perkuat rasa. Oke sob, akhirnya kita sampai di Curug 4. Ini adalah curug terbesar di dalam gugusan rentetan air terjun di samping Javanaspa, teman-teman. Biasanya para pengunjung ya senang sekali untuk datang ke Curug 4 ya. Ya, baik mereka camping di Javanaspa ataupun mereka camping di area-area camping lainnya di seputar Cidahu ini, teman-teman. Ya, jadi mari kita lihat ya keseruan bermain-main di Curug 4 Javanaspa Cidahu. Di Curug 4, kami juga menjumpai beberapa kelompok pengunjung lainnya. Mereka datang melewati rute yang berbeda dari camping ground lainnya di kawasan Cidahu. Jadi, ada rute lainnya menuju ke Curug 4 ini selain melalui rute Javanaspa. Rombongan dari mana nih teman-teman nih? Dari Bekasi ya? Oke, gimana rasanya main di Curug 4 ini? Mantap. Masih antri, masih sepi. Jangan lupa main ke Curug 4. Jangan lupa juga sampahnya dibawa pulang. Oh, oke. Thank you Kang ya. Ya. Nah teman-teman ya, kalau kamu ingin merasakan keseruan seperti teman-teman ini ya, jangan ragu-ragu main ke Cidahu
Curug 4 Javanaspa. Main Curug, kemudian ngobrol-ngobrol sama teman-teman baru di Curug ya. Waktunya kita pulang guys ya. Waktunya kita pulang biar kami bisa segera menyelesaikan video, biar teman-teman bisa menikmati video-video Tanah Air Beta selanjutnya. See you. Inilah perjalanan kami bersama kru cilik menikmati alam Javanaspa, menyusuri jalur dan trek, mendatangi air terjun. Perjalanan yang membuat saya merasa takjub dan terharu. Terharu melihat tatapan dengan semangat yang menyala pada mata anak-anak ini. Di mata mereka, keajaiban dunia tidak hanya 7, melainkan berjuta-juta. Sehingga mereka sangat bersemangat dan bergairah sekali menyongsong keajaiban-keajaiban yang mereka akan temui dalam perjalanan mereka. Ingin rasanya menjalani hidup dengan pandangan mata mereka, menjalani kehidupan dengan keyakinan yang besar tentang keajaiban, menjalani keyakinan dan optimisme tanpa batas yang seringkali pupus seiring dengan bertambahnya usia. Mungkin bukan tantangan hidup yang terlalu besar untuk kita hadapi, melainkan kegairahan hidup yang terlalu kecil di jiwa. Sobat Tanah Air, semoga dalam setiap perjalanan yang kita jalani, kita senantiasa bisa mendapatkan kembali kegairahan dalam menjalani petualangan dan kehidupan, agar kreativitas tidak lagi terbatas dan kekhawatiran menjelma keberanian, sehingga hidup dan karya lebih bermakna. Sampai jumpa di cerita Tanah Air Beta lainnya. Semoga pada salah satu perjalanan di sebuah sudut tanah air, kita bisa bertemu sejenak, bertukar cerita, berbagi peduli, agar beta bisa menjadi kita.